Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Manapun. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari IPT tentang permintaan. Di sini teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan permintaan ada beberapa faktor, ada 7 faktor yang menyebabkan permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kelima, cita rasa masyarakat. Keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa depan yang akan datang. Hukum permintaan. Hukum permintaan ialah makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut, atau biasa disebut dengan ceteris paribus. Ceteris paribus ini ialah faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan. Daftar permintaan. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang menggambarkan dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Di sini saya sudah menggambarkan tabel permintaan dan kurva permintaan. Di dalam tabel permintaan, keadaan P, Q, R, S, dan T dari harga yang berbeda-beda. Dari pertama harga 5.000, harga 4.000, 3.000, 2.000, dan 1.000. Jumlah yang diminta ketika harga itu dia 5.000, jumlah yang diminta 200. Ketika harga itu dia turun menjadi 4.000, harga permintaan diminta 400. Seterusnya dia sampai keadaan T, yaitu harga yang ditentukan 1.000, jumlah yang diminta semakin bertambah, yaitu 1.300. Dalam tabel permintaan kita bisa gambarkan dalam kurva permintaan. Di sini dalam kurva permintaan terjadi perubahan harga. Ketika harga di angka 3.000, maka barang yang diminta 6.000. Ketika harga itu dia naik dari 3.000 dia naik ke 5.000, maka permintaannya semakin berkurang, dia menjadi 200. Selanjutnya kita bisa lihat dalam permintaan pasar atau permintaan individu atau permintaan pasar. Di sini setiap permintaan individu ada permintaan ahli, permintaan baru, dan permintaan pasar. Setiap individu mempunyai permintaan yang berbeda-beda. Digambarkan dalam bentuk kurva permintaan. Kenapa dia berbeda-beda? Kan hubungannya dia berbeda-beda karena tingkat pendapatan berbeda-beda. Makanya setiap pendapatan individu untuk kurvanya berbeda-beda. Ini kurva ahli, kurva bidu, kurva baru, sama permintaan pasar. Dia berbeda-beda dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, masing-masing dari permintaan ini, baik dari permintaan pribadi maupun permintaan pasar, menggambarkan titik yang berbeda-beda karena sesuai kemampuannya. Terus, pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan ini ada 3 poin. Yang pertama, harga barang lain. Harga barang lain ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, barang pengganti, barang pelengkap, barang netral. Terus yang kedua, pendapatan para pembeli, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah. Dan yang ketiga, beberapa faktor lain, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi tentang masa depan. Nah, di sini saya sudah menggambar kurvanya. Ini kurva gerakan sepanjang kurva permintaan. Dia sama seperti tadi. Ketika harga dia di 3.000, maka
permintaan yang diminta 6.000 ini dia negatif karena dia dari kiri atas dia ke kanan bawah. Terus ketika terjadi kenaikan harga dari 3.000 ke 4.000, maka permintaan yang diminta dia semakin berkurang dari 600 dia ke 400. Begitu juga sebaliknya ketika harga itu dia turun dari 3.000 ke 2.000, maka permintaan dia semakin banyak dari 400 ke 900. Juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan ini, dan tadi saya sudah jelaskan ada beberapa faktor. Yang pertama, harga barang lain, yaitu barang pengganti, barang pelengkap, barang mitra. Terus ada pendapatan para pembeli, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah. Terus ada lagi beberapa faktor lain, yaitu distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi tentang masa depan. Nah, inilah yang menyebabkan kurva permintaan itu dia pergeseran kurva permintaan. Perubahan faktor pergeseran kurva permintaan ini disebabkan oleh perubahan pendapatan pembeli. Ketika pendapatan makin meningkat, otomatis kebutuhan yang diperlukan individu atau konsumen itu semakin meningkat. Di sini kita bisa lihat pergeseran kurva permintaan ini ketika dia dari titik D dia bergeser ke D1, itu menandakan bahwa permintaan itu dia meningkat. Begitu juga sebaliknya, kalau dari titik D dia menuju ke D2, berarti kurva permintaan itu berarti permintaan dia menurun. Makanya kenapa dia bentuknya seperti ini? Ini karena dipengaruhi oleh perubahan pendapatan pembeli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.